warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari perwakilan kelas 7A sampai E akan membuat video tentang kehidupan masa praaksara. Nah, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Melati Zakia Putri dari kelas 7A. Nama saya Anjulia Rosa dari kelas 7A. Nama saya Ali Juvan Vertux dan saya Safanur Halispia dari kelas 7C. Nama saya Queen Kamarani Koyom dari kelas 7D. Nama saya Izan Ferdiansa dari kelas 7E. Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Aksara artinya tulisan dan hasil kebudayaan manusia. Saat masa praaksara ada beberapa jenis peninggalan masa, yaitu artefak dan fosil. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, periodisasi masa praaksara secara geologis. Periodisasi masa praaksara secara geologis ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu zaman Arkaikum, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu zaman Tertiar dan zaman Kuartier. Pada periodisasi secara geologis, zaman praaksara dibagi menjadi 2, yaitu 1 zaman batu. Zaman batu merupakan zaman ketika sebagian perkakas kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibedakan menjadi 3, yaitu 1 Paleolitikum, 2 Mesolitikum, dan 3 Neolitikum. Pada zaman ini terdapat tradisi, yaitu tradisi megalitik, yang artinya tradisi pendirian dari batu yang berukuran besar. Dan periodisasi masa prakarsa secara arkeologis yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam dibedakan lagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tidak sederhana. 1. Kehidupan ekonomi pada masa ini sangat bergantung pada alam. 2. Kehidupan sosial. Manusia selalu masih berpindah tempat dan mencari tempat tinggal baru. 3. Kehidupan budaya. Terdapat alat-alat yang masih berbentuk kasar. Contohnya seperti gambar ini. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini semasa dengan zaman Mesolitikum. 1. Pada kehidupan ekonomi, masyarakat sudah mengenal cara bercocok tanam, memelihara, dan mengembangbiakan binatang. 2. Kehidupan sosial, manusia sudah mulai mencari gua untuk dijadikan tempat tinggal. 3. Kehidupan budaya, selama tinggal di gua, manusia melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan sesuatu. Pada masa bercocok tanam, manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah. Kehidupan ekonomi ini, manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan kegiatan bangsa. Dan kehidupan sosial, mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Kehidupan budaya, alat-alat yang dihasilkan dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam, salah satunya adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Masa Perondagian. Masa Perondagian adalah akhir masa praaksara di Indonesia. Di masa ini, kehidupan ekonomi dilakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk kehidupan sosial masyarakat, hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Dan kehidupan budaya pada masa ini, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Nilai-nilai budaya terkandung dalam masa praaksara adalah 1. Nilai religius atau kepercayaan, 2. Nilai gotong royong, 3. Nilai musyawarah, 4. Nilai keadilan, 5. Tradisi bercocok tanam, dan 6. Tradisi bahari atau perlayaran. Yang terakhir adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa Veda, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paul dan Fritz. Nah, bangsa Veda ini memiliki ciri-ciri fisik, yaitu berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, ras lain yang menduduki Kepulauan Indonesia atau yang hidup di Kepulauan Indonesia itu adalah ras Proto-Melayu dan ras Deutero-Melayu. Kedua ras ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Selain ras Deutero-Melayu dan Proto-Melayu, terdapat juga ras Melanosoid. Nah, pada perkembangan zaman, ras Melanosoid ini mengalami percampuran
antara ras Melanesoid dan ras Melayu, yang akhirnya menghasilkan ras baru yang namanya ras Melanesoid Melayu. Sekian dari kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.